bagi para menteri, bagi para aparat penegak hukum yang dablek, nah itu kata beliau kan, akan saya tindak. 17 utama dari Bapak Presiden Prabowo serta Wakil Presiden Gibran untuk meminimalisir atau menolkan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda sekalian serta para pemirsa, Bapak Ibu, semoga di malam hari ini sehat walafiat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel YouTube Bandit Kota News. Berpikir cerdas ala bandit. Saya ada Heri Zulfikri Sitompul, advokat, pengacara, konsultan kekayaan intelektual, serta pengamat politik dan kebijakan publik. Kita akan masuk dalam tajuk ulas berita terkait dengan pagar laut di Bekasi. Ya, api semakin membara di ATR BPN. Salah satu penguasa pagar laut diduga kuat anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, keterlibatan di pagar laut Bekasi, yakni ada keterlibatan PT MAN, ada PT CL, dan ada PT Teguh. Nanti akan kita bahas masing-masing PT tersebut, berapa yang dia kuasai, kemudian apa yang terjadi, kemudian juga siapa pemilik-pemilik yang tersangkut dan terkait dalam persoalan itu. Kita akan membahas terlebih dahulu apakah pagar laut yang di Bekasi ini benar, nyata, bersertifikat yang alas haknya atau asal muasalnya berdasarkan dari laut. Apabila tidak dari laut, artinya dia berasal dari tanah darat. Ketika tanah darat ada, istilahnya itu adalah ANIB yang tanah darat punya, kemudian dipindah ke laut, maka bentuknya adalah pemalsuan. Nah, pemalsuan ini tentunya terjadi, pastinya ada kong kali kong antara oknum pengusaha, oknum yang mengurus penerbitan sertifikat, serta oknum yang ada di ATR BPN tentunya. Selain tindak pidana pemalsuan, maka dapat dikejar yang namanya tindak pidana khusus, baik tindak pidana khusus tentang kelautan, lingkungan hidup, maupun tindak pidana korupsi di dalamnya, di mana pastinya terjadi suap menyuap atau gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat tersebut. Berarti tindak pidana korupsi. Kemudian apabila ternyata ada peredaran uang yang dipergunakan si penerima suap untuk memperkaya dirinya, maka dikejar dengan tindak pidana pencucian uang, miskinkan para koruptornya tentunya, para pejabat ATR BPN yang terlibat,
khususnya di pagar laut Bekasi. Mengkulik juga yang disinggung oleh Mbak Oneng di dalam Instagram beliau. Dia sampaikan kok ada sekretariat bersama di kantor ATR BPN dengan pengusaha pemilik sertifikat di pagar laut tersebut. Dia kejar yang namanya Gubernur Ridwan Kamil pada masa itu. Artinya PDIP yang tadinya disoroti cuek bebek dengan situasi, ternyata Oneng mengejar keterlibatan Ridwan Kamil di dalam penerbitan sertifikat tersebut, tentunya terkait kepada izin lingkungan, kemudian juga izin pengreklamasian, juga terkait kepada izin-izin lainnya tentunya. Nah, Kementerian ATR BPN menyatakan sulit untuk membatalkan. Saya bilang tidak. Karena apa? Karena pemalsuan dapat menjadi alasan untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha yang ada di pagar laut tentunya, khususnya di Bekasi maupun di PIK 2 Tangerang. Pembatalan HGB dapat dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pembatalan dapat juga dilakukan karena adanya cacat hukum administratif dalam penerbitan atau proses penerbitannya atau dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan. Jadi, pembatalan sertifikat dan processing dari terbitnya sertifikat itu dapat dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum untuk memproses kasus sebagai tindak pidana yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk di wilayah PIK 2 Tangerang, Kejaksaan Agung menyerah atau menyerahkan kasus tersebut kepada pihak Bareskrim Polri. Artinya, apakah Mahkamah Agung tidak berani ataupun tidak berkeinginan? Ya, wajar masyarakat akan menduga-duga seperti yang saya sampaikan tadi. Insya Allah itu tidak merupakan dugaan yang benar kepada Kejaksaan Agung. Karena mungkin saja pola pikir dari Jampitsus maupun Kepala Kejaksaan Agung, karena tindak pidana umumnya sudah dijalankan pemeriksaannya dan sudah ditingkatkan statusnya menjadi tingkat penyidikan dan sudah menetapkan para tersangkanya, khususnya Lurah Kohot. Namun, apakah Bareskrim Polri berani mengungkap seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sampai kepada akar-akarnya, sampai kepada pimpinan, sampai kepada direksi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat di Pantai Indah Kapuk 2, pagar laut PIK 2. Kita akan lihat dan saksikan bersama, dan mari kita camkan apabila tidak sampai kepada pejabat-pejabatnya maupun jajaran direksinya, ya kita awasi terus. Jangan sampai jadi masuk angin, kemudian jangan sampai pihak Bareskrim tergoda dengan sesuatu yang haram di Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Saya yakin Bareskrim akan teguh
akan tegar, akan kuat, mandiri, dan berani untuk menindaklanjuti sampai dengan tindak pidana korupsinya. Jadi tidak hanya tindak pidana umum saja yang dikejar. Semakin viral kasus PIK 2, semakin viral kasus PIK di Laut Bekasi, semakin viral kasus pagar laut yang terjadi juga di Surabaya maupun di Lampung, maka akan terselamatkanlah aset negara yang merupakan milik rakyat Republik Indonesia. Nah, kemudian tidak sulit untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan kalau sesuai dengan peraturan menteri di bawah 5 tahun, maka bisa dibatalkan dengan sendiri. Tetapi kalau memang tidak memenuhi aturan menteri tadi, maka boleh menteri ATR BPN mengajukan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tentunya. Nah, apakah Kementerian ATR BPN bisa mengajukan sendiri atau bisa juga mengajukan dengan mempergunakan jaksa negara, pengacara negara yang ada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, pemirsa sekalian, Kementerian ATR BPN baru-baru ini telah memanggil 3 perusahaan yang terlibat di pagar laut Bekasi, yakni PT Mega Agung Nusantara, disingkat dengan PT MAN, kemudian PT Cikarang Listrindo, disingkat dengan CL, kemudian ada juga PT Tunas. Nah, kalau PT Tunas, dia sudah melakukan reklamasi duluan, tetapi belum memiliki SHGB. Luar biasa. Tapi tetap tindak pidana lingkungan hidupnya, tindak pidana perairan juga dapat dikenakan kepada PT Teguh maupun oknum-oknum yang terlibat di dalamnya dengan tindak pidana korporasi tentunya. Nah, berdasarkan data dari Kementerian ATR BPN disebutkan PT Cikarang Listrindo memiliki 57 bidang tanah di atas laut. Tanah di atas laut ya, luar biasa. Seluas 64 hektar lebih kurang, kemudian di luar garis pantai Laut Bekasi, kemudian di dalam garis pantainya ada 21 bidang dengan luas 26.954 hektar. Waduh, ngeri. Jadi totalnya PT Cikarang Listrindo memiliki 78 bidang luas tanah laut yang dipagar laut di Bekasi seluas 90 hektar, 159. Sementara PT Mega Agung Nusantara atau PT MAN tadi memiliki 268 bidang dengan luas 419,635 hektar. Dengan 211 bidang itu terdiri di luar garis pantai seluas 346,382 hektar, kemudian 57 bidang ada 73,253 hektar. Nah, uniknya, kalau di pagar laut PIK itu memang ada upaya pemalsuan.
dugaan pemalsuan. Wilayah laut dinyatakan sebagai wilayah tanah. Agak unik dan luar biasa permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha ataupun oknum-oknum makelar ataupun oknum-oknum mafia tanah yang bekerja sama dengan pejabat di kantor ATR BPN Bekasi, tentunya dengan cara memindahkan nomor NIB pemilik lahan atas tanah kepada wilayah lautan. Luar biasa. Berarti wajiblah dikejar tindak pidana korupsi yang di pagar laut Bekasi, dan tidak menutup kemungkinan juga di PIK 2 Tangerang. Nah, kita akan melihat di dalam surat kabar Kompas itu disebutkan pada terbitan 11 Februari 2025 yang lalu, menyatakan Kementerian KKP segel pagar laut di Bekasi milik PT MAN, PT Mega Agung Nusantara, yang terletak di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajo Jaya, Kabupaten Bekasi. Dan juga diikuti oleh tindakan dari Bareskrim juga melakukan penyelidikan ke lokasi yang berdekatan. Nah, lokasi PT MAN ini ternyata bersebelahan dengan area pagar laut milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara yang secara mandiri telah dibongkar oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Nah, penyegelan dilakukan oleh KKP terhadap PT MAN itu karena tidak mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari KPP. Nah, kemudian unik, nih agak unik nih. Kita akan membahas siapa sih pemilik PT MAN tadi. Nah, ternyata pemiliknya diduga adalah Charles Honoris yang merupakan wakil ketua Komisi 9 DPR RI. Namanya ikut terseret-seret dalam kasus pagar laut Bekasi. Itu tadi kenapa banyak yang menyatakan pantas saja PDIP diam terhadap pagar laut yang di PIK 2 ternyata ada diduga kebusukan yang muncul di Bekasi. Nah, Charles Honoris ini terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan. Nah, apa kaitan yang meliputi? Apakah dia sebagai pemilik langsung atau bagaimana? Nah, ternyata keluarga Honoris ini memiliki badan usaha induk yaitu PT Modern Realty Tbk. Itu diduga milik Luntungan Honoris yang merupakan ayah kandung dari Charles Honoris. Nah, seperti tadi disebutkan bahwasanya PT MAN atau PT Mega Agung Nusantara merupakan salah satu perusahaan properti yang menjadi pemilik SHGB terbesar dengan 268 bidang tanah yang di atas laut lokasinya,
seluas 419,635 hektar. Nah, PT MAN ini ternyata dikomandoi oleh William Honoris yang merupakan saudara kandung dari Charles Honoris. Sedangkan kaitan antara PT MAN dengan PT Modern Realty Tbk, yakni PT MAN merupakan anak perusahaan dari PT Modern Realty Tbk dan William Honoris sebagai komisaris utama. Nah, posisi kedudukan PT MAN ini yang menjadi anak perusahaan PT Modern Realty Tbk ini didapat dari data perubahan atau data tambahan informasi tentang keterbukaan informasi kepada pemegang saham, di mana terdapat afiliasi antara PT MAN dengan PT Modern Realty Tbk. Nah, tadi saya sampaikan, Bareskrim juga melakukan pengecekan di kawasan laut yang berdiri pagar laut di Desa Urip Jaya, Bekasi, yang juga diduga milik PT Mega Agung Nusantara. Kemudian Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro mengatakan pagar wilayah ini belum, pagar laut ya, di wilayah ini belum ada yang melaporkan secara resmi atau belum dilaporkan secara resmi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Tetapi penyidik melakukan penyelidikan lebih dahulu dengan tentunya, kalau biasa dalam kepolisian itu namanya laporan internal atau laporan intelijen atau LI, istilahnya seperti itu. Nah, tinggal kita akan lihat apakah Nusron Wahid selaku Menteri ATR BPN lembut terhadap PIK di PIK 2 Tangerang atau tidak. Kalau kita melihat konsekuensi belakangan ini, Nusron Wahid selaku Menteri kencang dan keras untuk membongkar sampai ke akar-akarnya. Apakah di pagar laut Bekasi yang melibatkan kader Partai PDI Perjuangan Charles Honoris yang hingar-bingar disebutkan di dalam berbagai media, kita akan lihat apakah Bapak Menteri Nusron Wahid berani bertindak tegas sama seperti yang dilakukan di PIK 2 Tangerang. Kita akan lihat. Nah, sahabat sekalian, kita akan kupas dan akan lihat di dalam pemberitaan Detik News.com. Disebutkan di sini pada Rabu 05 Februari 2025 jam 15.50 disebutkan Menteri ATR BPN panggil 3 perusahaan terkait pagar laut Bekasi pekan depan. Berarti sudah lewat ya, seminggu yang lalu. Begitu. Nah, kawan-kawan sekalian, di dalam pemberitaan ini jelas disebutkan oleh Nusron Wahid bahwasanya ada temuan dari Kementerian ATR BPN, yakni PT Cikarang Listrindo memiliki 57 bidang dengan luas
64,0645 di luar garis pantai Laut Bekasi, sementara di dalam garis pantai memiliki 21 bidang dengan luas 26,0954 hektar. Totalnya 78 bidang, yakni luasnya 90,159 hektar di kawasan Laut Bekasi. Nah, kemudian di Detik News juga disebutkan, sama seperti yang saya sampaikan tadi, sementara PT Mega Agung Nusantara memiliki total 268 bidang dengan luas 419,635 hektar. Perusahaan ini memiliki 211 bidang dari luas garis pantai dengan luas 346,382 hektar. Sementara dalam garis pantai terdapat 57 bidang dengan luas 73,253 hektar. Nah, sahabat sekalian, selanjutnya mari kita lihat dan tonton YouTube bersama, yakni di YouTube-nya Kompas yang terbit 1 minggu lalu dengan judul "Terungkap Pemilik Pagar Laut di Bekasi, Nilai Proyek Capai 200 miliar rupiah." Silakan ditonton. Perairan Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Pagar laut tersebut rupanya milik dua perusahaan swasta, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dan PT Mega Agung Nusantara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan pagar laut di Bekasi tersebut telah berizin dan jelas pemiliknya. Ribuan tiang bambu yang terpasang di Laut Bekasi disebut untuk mendukung pembangunan alur pelabuhan. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Ahmad Kurniawan mengatakan, alur pelabuhan itu membentang sepanjang 5 km dengan lebar 70 meter dan kedalaman 5 meter. Sisi kiri alur pagar disebutnya milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dan sisi kanan dikelola PT Mega Agung Nusantara. Pembangunan pagar laut tersebut merupakan bagian dari penataan ulang kawasan Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya seluas 7,4 hektar. Investasi yang digelontorkan untuk proyek ini pun bernilai fantastis sekitar 200 miliar rupiah. Ahmad meyakini. Nah, sahabat sekalian, tadi kita lihat tentang terungkapnya pemilik pagar laut di Bekasi. Nah, kemudian kita akan coba lihat dan coba telusuri, ada di YouTube-nya. Atau bebasnya balik-balik lagi. Mungkin shampoo kamu nggak 100%. Ayo kita cek. Move on, go ahead. Berita1.com yang berjudul "Pagar Laut Baru Kembali Muncul di Perairan Bekasi". Jadi sahabat sekalian bisa sama-sama melihatnya untuk bisa kita melihat apa sih yang terjadi sebenarnya. Shoulders, uji klinis hingga 100% bebas ketul basah, melindungi kulit kepala 100% PD. Kita cepatin, ada iklannya. Resort Meski 3 Kementerian telah turun tangan dalam kasus pagar laut di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tidak memberikan efek jera bagi korporasi ataupun perorangan yang melakukan aksi pembakaran laut. Apa bang? Biarin bang, ini untuk dokumentasi bang. Gak apa-apa, ini untuk dokumentasi loh. Apa-apa divideoin. Kita
kita cuma pengen tahu. Baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan cekcok antara nelayan setempat yang mempergoki seorang nelayan lainnya yang mengaku atas perintah sebuah korporasi tengah memasang pagar laut di wilayah perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Salah satu nelayan juga menyebut selain di Desa Segara Jaya, juga terdapat pagar laut dengan luas area 30 hektar dan memanjang lebih dari 3 km yang berdampak bagi nelayan pinggiran yang tak bisa lagi melaut untuk mencari ikan. Saat ini para nelayan yang mencari ikan di wilayah tersebut pun sudah tidak lagi bisa mendapatkan akses untuk melaut karena adanya pagar laut tersebut. Meski ada jalur yang dibuat, namun kapal-kapal para nelayan kerap kandas karena tidak bisa memilih jalan lain. Saya juga selaku nelayan sini nggak paham mau bikin apa, saya nggak paham gitu, karena sosialisasi sama nelayan nggak ada di sini, pemberitahuannya nggak ada. Dalil yang mau bikin tambak apaan ya, laut gitu. Tapi ini emang laut ya? Laut. Udah berapa lama Bang? Panjangnya berapa? Sekarang 30 hektar. Dikelilingin. Jadi luar biasa sahabat sekalian, temuan-temuan yang ditemukan oleh masyarakat nelayan. Nah, saya pikir kalau tidak heboh, maka amanlah pagar laut lainnya di Bekasi Kabupaten maupun di Surabaya, kemudian juga di Lampung. Nah, tinggal kita melihat aparat penegak hukum, khususnya Kementerian KKP, dalam menindaklanjuti berbagai informasi yang terjadi. Nah, berikutnya, sahabat sekalian, kita Siang hari, akan kulit butuh perlindungan. Nivea Care and Protect Body Serum 50 kali vitamin mengikuti C, peptides dan superfood yang dari menutrisi kulit. kabar siang TV One Optimal cerahkan dengan kulitmu. judul Tersangka Pagar Laut For Skin. Tangerang Nivea terungkap Naturist siapa Body Serum. tersangka Bantu regenerasi Pagar Laut kulit saat Bekasi. tidur di malam hari. Anda kembali di kabar siang, pemirsa. Hari ini Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid bakal mengumumkan tersangka kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Nusron mengatakan salah satu pihak yang terjerat adalah Kepala Seksi di Kementerian ATR BPN. Kepala Seksi tersebut dianggap lalai karena tidak dapat mengawasi dengan baik prosedur yang berlaku. Sementara pejabat eselon 1 maupun eselon 2 di Kementerian ATR tidak dikenai sanksi karena tidak terlibat. Nusron sebelumnya mengaku akan memecat pegawai BPN yang terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi. Apa enggak? Seperti nanti prosesnya Ya sampai lah begitu. Ya besok aku umumin lah. Nanti nggak surprise lagi. Besok aku umumin. Mungkin gimana? Apa kan tersebut banyaknya dari kalangan bawah ya, maksudnya yang pegawai bawah. Kenapa pegawai yang atasnya eselon 1, 2 itu nggak dilibatkan? Ya memang nggak terlibat gimana? Itu pengawasannya gimana kan dari mereka? Enggak, kemarin udah aku sampaikan di sini kan, kalau untuk PTSL itu penanggung jawabnya itu tim adjudikasi, ya kan. Cuma ini kita libatkan sanksinya sampai level kepala seksi, karena kepala seksi yang bagian pengukuran, kenapa nggak mengkontrol itu? Berarti yang nanti prosesnya ini. Ya sampai level itu. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid hari ini akan mengumumkan tersangka yang terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Yuni Keswandi dan juga Suryo Daryono dari kantor ATR BPN. Pertama kita ke Jakarta terlebih dahulu. Yuna, apakah kemudian hari ini betul akan diumumkan tersangkanya? Ya, selamat siang Ana, Rendra juga pemirsa TV One. Memang benar sekali bahwa Menteri ATR BPN Nusron Wahid akan mengumumkan serta memberhentikan pegawai ATR BPN yang menerbitkan sertifikat atas laut Tarumajaya Bekasi, Jawa Barat. Namun terkait dengan kapankah waktu pastinya konferensi pers tersebut akan dilakukan dan pemberhentian tersebut akan dilakukan, memang tidak pasti hari ini begitu Ana dan juga pemirsa TV One. Karena memang ketika kami tadi sudah menghubungi dari Humas ATR BPN itu sendiri bahwa Menteri Nusron Wahid ini juga masih
ada agenda tersendiri yang lain. Namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa konferensi pers itu akan dilakukan pada hari ini. Namun jika kami kutip dari wawancara yang dilakukan awak media kepada Menteri Nusron Wahid, Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada 17 Februari 2025 kemarin pada pasca ratas yang dilakukan di Istana Negara, bahwa Menteri Nusron Wahid tidak memastikan bahwa pegawai ATR BPN yang terlibat pada dan memiliki NIB ataupun nomor identifikasi bidang tanah yang digunakan ataupun dimanfaatkan. Sahabat sekalian, namun sampai saat ini belum terungkap secara jelas siapa sih tersangka Pagar Laut Bekasi. Nah, jadi kita sangat berharap jangan ada lagi dusta di antara kita, jangan ada lagi dugaan dari masyarakat, upaya-upaya yang diduga untuk memotong pertanggungjawaban dari para pelaku tingkat bawah, tingkat menengah, yakni pejabat kantor ATR BPN, tentunya harus sampai kepada tingkat pengusaha, pemilik perusahaan atau penerima keuntungan dari perusahaan tersebut dengan istilah beneficiary ownership, sehingga bisa jadikan tersangka korporasi. Nah, kita sangat berkeinginan untuk mendukung program 17 besar, 17 utama dari Bapak Presiden Prabowo serta Wakil Presiden Gibran untuk meminimalisir atau menolkan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun apabila ya para aparat penegak hukumnya bermain-main di sini, ya alangkah baiknya lah Bapak Presiden Prabowo melihat lemahnya penegakan hukum yang luar biasa di Republik Indonesia ini, khususnya di tindak pidana korupsi. Maka usulan dari masyarakat luas yang sampai kepada Bapak Presiden Prabowo maupun sampai kepada kami, yakni ganti pucuk pimpinan aparat penegak hukumnya, yakni di Kepolisian Republik Indonesia maupun di Kejaksaan Agung maupun di aparat penegak hukum di KKP tentunya. Nah, agar masyarakat memiliki niat yang baik dan agar masyarakat di Indonesia ini tidak mengikuti tagar lebih baik tinggalkan Indonesia atau keluar dari Indonesia, melihat semrautnya pemerintahan, melihat semrautnya aparat penegak hukum, melihat no viral no justice yang selalu menang, itu sangat menyakitkan rasa keadilan di masyarakat. Jadi apabila memang aparat penegak hukum tidak mampu menyelesaikan dan menjadikannya tidak pidana korupsi, maka saya pikir wajar kalimat yang disampaikan Bapak Presiden pada Harlah NU kemarin,
bagi para menteri, bagi para aparat penegak hukum yang dablek, itu kata beliau kan, akan saya tindak. Nah, artinya semoga terjadi rotasi pergantian pimpinan aparat penegak hukum apabila dianggap tidak mampu mengikuti dan menjalankan program besar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di khususnya tindak pidana korupsi. Demikian sahabat sekalian, ulas berita kupas tuntas terkait kepada pagar laut Bekasi. Kemudian terkait siapa yang bertanggung jawab di pagar laut Bekasi telah kita Isi, sampaikan. atasan dan drag jadi satu. Uniqlo, Bratop. Motorola ya. Jadi sahabat sekalian, tadi sudah kita sampaikan siapa-siapa yang bertanggung jawab di PT di pagar laut Bekasi, yakni PT MAN yang merupakan anak usaha PT Modern Realty. Kemudian juga ada dugaan keterlibatan dari oknum anggota DPR RI Charles Sonoris yang dari partai PDI Perjuangan. Tinggal kita lihat apakah wakil-wakil rakyat, khususnya Ibu Titi Prabowo di Komisi 4 DPR RI, akan lebih kencang lagi menindaklanjuti kasus yang terjadi di pagar laut Bekasi. Demikian juga Bapak Presiden Republik Indonesia, di mana Ibu Titi adalah Ketua Komisi 4 DPR RI yang membidanginya. Demikian sahabat sekalian, lebih dan kurang saya mohon maaf dan mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali kita dalam waktu yang akan datang di YouTube Bandit Kota News. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.